Halo guys, selamat datang di channel CUD Media. Kali ini kita akan membahas tips and tricks bagi pengguna macOS baru yang sebelumnya berpindah dari Microsoft Windows. Tips and tricks ini dicoba di MacBook Pro M1 14 inci keluaran tahun 2021 dengan macOS Ventura versi 13.21. Oke, langsung saja kita bahas tips pertama, yaitu tentang Picture in Picture. Fitur di macOS ini khusus hanya bisa dilakukan di browser Safari. Untuk melihat contohnya, kita buka Safari dan mainkan salah satu video di YouTube. Di bagian address website di atas, bisa dilihat ada ikon speaker berwarna biru. Klik kanan di ikon tersebut dan pilih Enter Picture in Picture. Maka video tersebut seakan terlepas dari browser dan melayang di layar. Kita bisa klik and drag untuk memindahkan video ini ke 4 ujung layar. Bahkan kita bisa meminimize browser Safari-nya, sehingga hanya videonya saja yang tampil di layar. Video Picture in Picture ini akan terus berada di bagian depan layar, meskipun kita membuka aplikasi lain, seperti contohnya Microsoft Word ini. Kita juga bisa merubah ukuran Windows video ini maksimal sampai 1/4 layar. Bukan hanya YouTube, tapi fitur ini bisa digunakan di website lainnya. Contohnya di detik.com. Untuk mengaktifkannya, buka dan mainkan salah satu video di detik.com. Bisa dilihat bahwa ikon speaker berwarna biru tidak ada di address bar. Kita cukup klik kanan di video yang sedang berjalan dan pilih Enter Picture in Picture. Maka video tersebut akan terlepas dari websitenya dan bisa kita pindah-pindahkan seperti sebelumnya. Sebagai contoh satu lagi, kita coba di website IGN. Sama dengan langkah sebelumnya, kita cukup klik kanan di video tersebut dan pilih menu Enter Picture in Picture. Oh iya, sekali lagi fitur ini hanya bisa berjalan di browser Safari. Oke, kita masuk ke tips selanjutnya, yaitu tentang split screen. macOS bisa dibilang tertinggal dari Windows dalam hal Windows Management. Di Windows, kita dapat dengan mudah merubah ukuran dan lokasi Windows yang tampil di layar. Cukup dengan mengedrag Windows ke ujung salah satu sisi layar, maka Windows tersebut otomatis berubah ukuran dan posisinya dengan format yang berbeda-beda. Bisa 2 Windows side by side, 4 Windows di tiap ujung layar, ataupun yang lainnya. Selain itu, proporsi ukuran antar beberapa Windows pun bisa dirubah dengan gampang. Berbeda dengan macOS yang hanya bisa melakukan split screen untuk 2 Windows saja, dan itu pun hanya dengan format side by side. Seperti bisa kita lihat contohnya di sini, kita buka 2 Windows Microsoft Word dan browser Safari. Dan untuk mengaktifkan fitur side by side ini, kita hover ke tombol hijau di kiri atas App Window. Setelah itu akan muncul beberapa pilihan. Kemudian klik a tile window to right of screen untuk men-set Windows tersebut di sebelah kanan layar. Setelah itu, klik Windows yang satunya lagi untuk dipasang di sebelah kiri layar. Di macOS, kombinasi 2 tile Windows side by side ini akan membuat desktop baru di luar desktop utama. Nah, tipsnya, untuk melengkapi fitur split screen ini, kita akan menggunakan aplikasi gratis yang bernama Rectangle. Link untuk mendownload aplikasi ini bisa dilihat di deskripsi. Di website tersebut, tinggal klik download di bagian bawah website dan selanjutnya klik allow. Di folder download, double klik file berekstensi DMG dan drag icon rectangle ke icon folder application. Setelah terinstall, buka folder application dan klik rectangle untuk menjalankan aplikasi ini. Icon persegi dengan 3 titik di kanan atas layar menandakan kalau aplikasi ini sudah berjalan. Klik icon tersebut untuk melihat shortcut yang bisa digunakan untuk masing-masing konfigurasi. Sebagai contoh, untuk 2 Windows side by side, shortcut yang digunakan adalah Ctrl, Option, dan Right Arrow Key untuk memindahkan Windows ke sebelah kanan layar. Kemudian, klik window berikutnya dan tekan Ctrl, Option, dan Left Arrow Key untuk memindahkan window ke sebelah kiri. Sekarang kita coba vertical screen untuk 3 Windows. Untuk ini, buka 3 window aplikasi. Kemudian untuk window pertama, tekan Ctrl, Option, dan huruf D untuk pindah ke sebelah kiri. Ctrl, Option, dan huruf F untuk meletakkan Windows di tengah, dan Ctrl, Option, huruf G untuk Windows di sebelah kanan. Rectangle juga bisa membagi layar untuk 4 Windows.
Untuk Windows di kanan atas, shortcutnya adalah Ctrl, Option, dan huruf I. Kiri atas, Ctrl, Option, dan huruf U. Kiri bawah, Ctrl, Option, dan huruf J. Dan kanan bawah, Ctrl, Option, dan huruf K. Selain melalui shortcut, setting split screen ini bisa dilakukan melalui klik and drag seperti di Windows. Kita tinggal klik dan tahan di Windows yang akan kita rubah, kemudian geser kursornya ke ujung layar, seperti bisa dilihat di sini. Dan yang harus diingat juga bahwa Rectangle ini tidak membuat desktop baru, tapi akan tetap berada di desktop utama. Tips berikutnya adalah untuk melakukan screenshot. macOS juga bisa melakukan screenshot seperti di Windows. Untuk melakukannya, buka halaman yang akan kita gunakan, kemudian tekan Command, Shift, dan angka 3 untuk mengambil screenshot sepenuhnya apa yang ditampilkan di layar pada saat itu. Dan berbeda dengan Windows yang menyimpan screenshot tersebut di clipboard, macOS langsung menyimpan screenshot tersebut sebagai satu file tersendiri dengan format PNG. Dan apabila ada dua monitor yang kita gunakan, file tersebut akan ada dua untuk masing-masing monitor. Salah satu kelebihan dari macOS ini, ketika kita buka file screenshot tersebut, teks yang ada di file gambar otomatis bisa langsung terbaca, bahkan bisa di-copy and paste langsung. Seperti yang bisa dilihat di sini, teks yang ada di gambar bisa di-highlight, bahkan teks yang ada di sumber aslinya itu ada di sebuah foto. Seperti tulisan Ducati di gambar ini, bisa kita highlight, copy, and paste di aplikasi lain. Begitu juga untuk teks-teks lain yang ada di gambar ini. Selain screenshot untuk seluruh layar, macOS juga bisa screenshot bagian layar yang kita inginkan. Kita tinggal gunakan Command, Shift, dan angka 4. Maka kursor akan berubah menjadi tanda plus, diikuti dengan koordinat pixel di sampingnya. Kita tinggal klik and drag kursor tersebut di bagian layar yang ingin kita capture. Setelah dilepas, maka screenshot tersebut akan langsung ke save. Lalu bagaimana kalau kita mau melakukan screenshot untuk suatu halaman website yang panjang ke bawah? Di Safari, kita bisa melakukannya dengan mengekspor halaman tersebut sebagai PDF. Tapi pada kali ini, kita akan mencoba mengcapture-nya menggunakan video capture di macOS. Untuk melakukannya, tekan Command, Shift, dan angka 5. Akan muncul bar control untuk merekam video. Kita tinggal tekan tombol record dan scroll ke bawah sampai akhir di website tersebut. Setelah selesai, tekan icon recording di kanan atas taskbar untuk menghentikan rekaman. Hasil rekaman tersebut akan berformat .mov. Kita bisa membukanya di Finder sebagai file video. Dan canggihnya di macOS ini, meskipun formatnya video, teks yang ada di video ini bisa di-highlight, copy, and paste di aplikasi lainnya. Tips berikutnya adalah untuk memaksimalkan Spotlight. Bagi kalian yang pindah dari Microsoft Windows, fitur ini sama dengan menu search di Windows Desktop. Untuk mengaktifkannya, cukup tekan Command dan Spacebar. Spotlight ini bisa kita gunakan untuk melakukan pencarian aplikasi, pencarian file, bahkan bisa digunakan untuk melakukan perhitungan sederhana langsung di search bar-nya. Setelah menggunakannya selama beberapa bulan, Spotlight ini rasanya lebih cepat memberikan hasil daripada search Microsoft Windows. Bahkan untuk mencari file-file dengan ekstensi tertentu, Spotlight ini bisa melakukannya dengan cepat. Tips terakhir adalah tentang Force Quit. Di Microsoft Windows, kalian pasti sudah sangat terbiasa menggunakan Ctrl-Alt-Delete untuk memunculkan Task Manager dan memaksa aplikasi untuk quit. Di macOS, fitur ini bernama Force Quit dan bisa diakses melalui shortcut Option, Command, and Escape. Ketika kombinasi tombol tersebut ditekan, maka Windows Force Quit Application akan muncul. Kita tinggal pilih aplikasi mana yang akan kita hentikan dan tekan tombol Force Quit. Kita bisa melakukannya satu persatu atau beberapa sekaligus menggunakan tombol Shift. Demikianlah tips yang bisa dibagikan pada video kali ini. Please comment, like, and subscribe untuk melihat tips-tips berikutnya untuk macOS.
Bye!